Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Insyaallah di dalam video ini saya akan membahas mengenai tafsir dari Quran surat Al-An'am ayat 114 sampai ayat 117. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama, asbabun nuzul atau hal yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-An'am ini. Lalu bahasan yang kedua yaitu makna global dari Quran surat Al-An'am, dan pembahasan yang terakhir yaitu pendapat para mufassir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zonna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-An'am adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana surat tersebut diturunkan oleh Allah sesudah turunnya surat Al-Hijr. Surat Al-An'am diturunkan oleh Allah dengan 165 ayat yang diturunkan di Mekah. Namun dari 165 ayat tersebut ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah. Al-Aufi, Ikrimah, dan Atta mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surat Al-An'am diturunkan di Mekah. Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamma ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahran, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surat Al-An'am diturunkan di Mekah di malam hari sekaligus. Di sekelilingnya terdapat 70.000 malaikat, semuanya mengumandangkan tasbih di sekitarnya. Riwayat yang kedua berasal dari Sufyan As-Sauri. Beliau meriwayatkan dari Lais, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Asma binti Yazid yang mengatakan surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi SAW sekaligus. Sedangkan saat itu aku memegang tali kendali untanya. Sesungguhnya hampir saja surat ini mematahkan tulang-tulang unta yang dinaikinya karena beratnya surat Al-An'am yang sedang diturunkan. Riwayat yang terakhir berasal dari Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim. Abu Bakar ibnu Murdawi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Durustuwa'i Al-Farisi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah menceritakan kepada Umar ibnu Tolhah Ar-Roqoshi dari Nafi ibnu Malik ibnu Abu Suhail, dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, surat Al-An'am diturunkan dengan diiringi oleh sejumlah malaikat yang banyaknya menutupi semua yang ada di cakrawala timur dan barat. Suara gemuruh tasbih mereka terdengar dan bumi bergetar karenanya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Maha suci Allah yang Maha Agung, Maha suci Allah yang Maha Agung.
Quran Surat Al-An'am ayat ke-114 sampai 117 diturunkan untuk menyikapi perselisihan Nabi dan kaum muslimin di satu pihak dan kaum musyrikin di pihak lain. Perselisihan ini menyangkut sesuatu yang goib, yakni menyangkut kepercayaan. Masyarakat jahiliyah dalam hal-hal goib berkunjung kepada para dukun yang mereka yakini berhubungan dengan makhluk halus atau jin. Padahal para jin menurut ayat yang lalu sering menipu dan bekerja sama dengan setan manusia. Atas dasar pertimbangan itu semua, tentu saja sangat tidak benar menjadikan para dukun itu sebagai hakim. Dari sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat di atas, baik atas perintah Allah maupun inisiatif sendiri, menolak tradisi masyarakat itu dan menegaskan bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui yang patut dicari dengan sungguh-sungguh dan dijadikan sebagai hakim antara kedua pihak guna memutuskan perselisihannya. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci, jelas, dan tidak kacau ketentuannya. Dia menurunkan kitab suci itu agar kamu mempelajari dan memperhatikannya sehingga kamu yakin tentang kebenaranku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu mereka yang menyembah selainnya, maka patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, yakni hakim antara aku dan kalian. Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kalian dengan terperinci. Maksudnya, dengan dijelaskan orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Mereka mengetahui hal ini melalui berita-berita gembira akan kedatanganmu yang ada pada mereka dari nabi-nabi terdahulu. Maka janganlah kalian sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya. Selalu benar dalam pemberitaan dan adil dalam tuntutan. Setiap yang diberitakan olehnya adalah benar. Tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semua yang diperintahkan olehnya adalah hal yang adil. Tiada keadilan selain keadilannya. Dan setiap apa yang dilarangnya adalah batil. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali dia melarang, melainkan karena adanya mafsadat atau kerusakan pada yang dilarangnya itu. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157, hingga akhir ayat. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimatnya. Artinya tidak ada seorang pun yang meralat hukumnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah yang maha mendengar semua perkataan hamba-hambanya. Lagi maha mengetahui semua gerakan dan diamnya mereka. Dialah yang akan membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan perihal kebanyakan penduduk bumi dari kalangan Bani Adam, bahwa mereka dalam keadaan sesat. Seperti yang disebut dalam ayat lain, yaitu firman-Nya di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 71, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Yusuf ayat 103 yang mengatakan, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Mereka dalam kesesatannya itu tidak merasa yakin akan perihal mereka sendiri, melainkan mereka berada dalam dugaan yang dusta dan perkiraan yang batil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman-Nya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, yakni Allah memudahkannya untuk tersesat dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dia memudahkannya untuk menempuh hal itu dan setiap manusia itu dimudahkan untuk menempuh apa yang sengaja dia diciptakan untuk itu.
Jadi setiap orang itu diciptakan menurut bakatnya masing-masing. Berdasarkan tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 114 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa ayat ini menerangkan Nabi Muhammad SAW menyatakan sikapnya tentang hukum-hukum Allah dengan bentuk pertanyaan. Untuk lebih membangkitkan perhatian, beliau mengatakan, apakah patut aku mencari hakim selain Allah untuk menetapkan sesuatu? Padahal Allah telah menurunkan kepadaku Al-Quran secara terperinci yang mencakup bidang akidah, ibadah, hukum-hukum syariat, dan lain-lain. Sebenarnya Al-Quran telah cukup menjadi bukti yang nyata atas kenabian Muhammad, karena Al-Quran bukan karangannya sendiri, melainkan semata-mata wahyu dari Allah, karena Nabi Muhammad sudah hidup bergaul dengan kaumnya sekitar 40 tahun lamanya. Sebelum dia diangkat menjadi nabi, dan belum pernah dalam kurun waktu itu Nabi menyampaikan keterangan-keterangan tentang alam gaib dan tentang kisah rasul-rasul sebelumnya. Orang-orang musyrik Quraisy menuntut kepada Nabi Muhammad agar mendatangkan mukjizat yang menjadi bukti atas kebenarannya. Padahal kepada mereka telah diperlihatkan mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan dengan susunan kata yang tidak mungkin dapat ditiru oleh siapapun. Menjadi dalil bahwa Allah telah memperkuat kenabiannya, bukan dengan diturunkan Al-Quran dan penjelasan di dalamnya tentang posisinya sebagai nabi saja, bahkan juga dengan keterangan kitab-kitab Taurat dan Injil. Karena kedua kitab tersebut mengandung keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kaum muslimin jangan sekali-kali merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil telah mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hanya saja mereka menyembunyikan kebenaran itu dan tidak mau menerimanya, karena sebagaimana diinformasikan dalam Al-Quran, mereka merasa dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Quran Surat Al-An'am ayat ke-115, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, kalimat-kalimat Al-Quran yang berisi kebenaran dan keadilan telah sempurna. Kalimat-kalimat itu antara lain berisi janji Allah yang akan menolong Muhammad dan pengikut-pengikutnya, sehingga memperoleh kemenangan dan kejayaan. Al-Quran juga mengancam orang-orang yang mencemoohkan Al-Quran, bahwa mereka akan dihinakan dan dibinasakan seperti yang terdapat di dalam firman Allah pada Quran Surat As-Saffat ayat ke-171 sampai 173. Dan sungguh janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Kalimat-kalimat itu sempurna karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang bisa disaksikan dalam sejarah kemenangan nabi-nabi dan kehancuran musuh-musuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Janji Allah tak dapat diubah, dan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala ucapan mereka yang berkhianat, dan mengetahui pula isi hati mereka dan segala dosa yang mereka perbuat. Pada Quran Surat Al-An'am ayat ke-116, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, jika kaum muslimin selalu mengikuti kemauan orang-orang non-muslim, niscaya mereka berhasil menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah. Oleh karena itu, Allah melarang keras mengikuti hukum-hukum selain yang diturunkannya. Larangan itu diperkuat oleh kenyataan bahwa kaum musyrik hanya mengikuti persangkaan belaka dalam akidah mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan selalu berdusta kepada Allah. Mereka juga menghalalkan bangkai dan hewan yang diperuntukkan bagi berhala. Sejarah membuktikan bahwa timbulnya kesesatan pada sebagian besar manusia di dunia adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka.
Ahli kitab telah meninggalkan petunjuk nabi-nabi mereka dan tersesat jauh dari kebenaran. Demikian pula para penyembah berhala telah jauh dari petunjuk nabi-nabi mereka. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah tentang keadaan umat-umat terdahulu itu, dan ini membuktikan kebenaran beliau sebagai Rasul. Dan yang terakhir, pada Quran Surat Al-An'am ayat ke-117, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, sesungguhnya Allah yang telah memberi petunjuk kepada Muhammad dan menurunkan wahyu kepadanya. Allah mutlak mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa pula orang-orang yang memperoleh petunjuknya. Oleh sebab itu, kaum muslimin wajib berpedoman pada hukum-hukum yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan menjauhkan diri dari segala macam penyelewengan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karena mengikuti kemauan orang-orang yang sesat yang telah diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga mereka tidak mengetahui lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.